Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku peserta didik kelas 7, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ramdan Khairullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 7 mengenai menentukan struktur isi teks deskripsi. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang saat ini kalian sedang menonton di layar laptop ataupun layar gadget kalian. Hal yang utama yang harus kalian prioritaskan adalah sesuai arahan dari pemerintah Republik Indonesia, kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan, yakni dengan cara senantiasa memakai masker saat bepergian keluar rumah, hindari perkumpulan-perkumpulan yang dimana perkumpulan itu akan menimbulkan virus, kemudian selalu cuci tangan pada air yang mengalir, ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran pada materi Bahasa Indonesia dengan materi pokok yakni belajar mendeskripsikan. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu teks deskripsi, definisi dari teks deskripsi. Semoga kalian sudah mengerti dan sudah paham dan juga sudah melaksanakan tugas-tugas yang ada pada video melalui media YouTube ini. Silakan bagi kalian yang belum paham, jangan lupa kalian tonton dengan full tanpa skip, ya. Silakan kalian tonton, disimak, dipahami dengan baik sehingga kalian dapat memahami materi yang Pak Ramdan sampaikan baik sebelum maupun saat ini ataupun sesudah nanti, ya. Tonton terus, namun jangan lupa berikan like kalian, berikan komentar kalian, dan subscribe channel Pak Ramdan ini. Oke, baik anak-anakku peserta didik kelas 7 dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi menentukan struktur dan teks deskripsi. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siapkah kalian menerima materi pada pagi hari ini? Ingat, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, catatlah hal-hal penting yang menurut kalian, silakan kalian catat di buku tulis Bahasa Indonesia kalian. Karena setelah materi ini ataupun materi-materi selanjutnya, kita di akhir nanti akan ada latihan ataupun Pak Ramdan akan memberikan kalian berupa penilaian harian yang harus kalian jawab. Baik anak-anakku, marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Struktur teks deskripsi. Ada berapa struktur teks deskripsi? Ya, kita lihat. Ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama ialah identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Apa saja sih artinya atau penjelasan dari identifikasi, deskripsi bagian, atau simpulan atau kesan? Ada yang sudah tahu?
Bagus, yang sudah tahu nanti silakan kalian bisa share melalui grup kelas kalian masing-masing. Kalian bisa melaksanakan tutor sebaya. Oke, marilah kita simak mengenai penjelasan dari 3 jenis struktur teks deskripsi, yakni identifikasi, deskripsi bagian, ataupun simpulan atau pesan. Identifikasi atau gambaran umum di sini adalah pengenalan suatu objek secara umum, ya. Di sini Bapak mengambil teks, yaitu pada teks 2, pada buku teks kalian, yaitu buku siswa di kelas 7, bisa kalian lihat pada teks 2 mengenai gebiar pementasan tari kolosal Arya, ya. Di dalam teks ini terdapat beberapa ciri identifikasi, ya. Terdapat 3 bagian di dalam teks ini. Yang pertama, berisi nama objek yang dideskripsikan. Dan yang kedua, lokasi yang dideskripsikan. Yang ketiga, sejarah, makna lain, atau pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Berisi nama objek yang dideskripsikan terdapat pada drama tari kolosal Arya. Ya, ini adalah nama objek yang dideskripsikan oleh si penulis. Oke, dengan judul Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya. Sudah jelas ya? Jadi berisi nama objek yang dideskripsikan. Dan yang kedua, terdapat lokasi yang dideskripsikan. Di mana kira-kira penulis mendeskripsikan tarian tersebut? Ya, betul. Pada kalimat pertama, di paragraf pertama, drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Ya. Mana lagi? Oke, betul. Pada paragraf kedua, di kalimat kedua, pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan Tugu Monas. Di bagian barat, kembang api meluncur deras ke langit Jakarta diiringi alunan musik mengentak keras. Oke? Sudah? Ya, oke. Kita lanjut. Sejarah, makna lain, atau pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Di dalam tari kolosal ini, ya, yang disebut tari kolosal Arya, yang dipentaskan di area Monas, terdapat tulisan yang menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Ini adalah merupakan sejarah yang ditulis oleh si penulis yang mendeskripsikan objek mengenai drama tari kolosal Arya. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ada berapa di dalam identifikasi atau gambaran umum pada teks deskripsi? Ya, betul. Ada 3. Yang pertama berisi nama objek yang dideskripsikan. Dan yang kedua, lokasi yang dideskripsikan. Yang ketiga, sejarah, makna lain, atau pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Oke, paham sampai di sini? Kita akan lanjut. Yang kedua, dari struktur teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Ya. Di sini Bapak menggunakan teks yaitu dengan Pantai Senggigi. Ya, ada di dalam buku teks kalian. Silakan bisa kalian lihat pada teks 1 mengenai Pantai Senggigi. Ya. Di dalam deskripsi bagian pada teks Pantai Senggigi ini ialah yang pertama berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Ya.
Apa itu diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis, ya. Jadi penulis di sini mendeskripsikan apa yang dilihat, apa yang dirasa, ya. Jadi apa yang dilihat oleh si penulis ditulis dan dideskripsikan ke dalam tulisan yang ada dalam buku teks kalian, ya. Kita bisa dilihat di sini contohnya ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai, ya. Contoh misalnya, ketika tulisan ini tidak ada, yang ada hanya gambar, bisakah kalian mendeskripsikan gambar ini ke dalam bentuk tulisan? Oke, pintar. Sangat bisa ya, karena kalian bisa menuliskan dari apa yang sudah kalian lihat melalui gambar pantai yang indah ini. Ya. Baik, selanjutnya yang kedua ialah terdapat apa yang dilihat bagian-bagiannya mulai dari komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Ya. Jadi jika kalian mengunjungi suatu tempat, contohnya di sini digambarkan sebuah pantai yang memiliki warna yang begitu mengagumkan, yaitu hamparan permadani biru toska berpadu hiasan buih-buih putih bersih, ya. Dan di dalamnya terdapat ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Oke. Jadi pada deskripsi bagian ini yang kedua yaitu berisi apa yang dilihat, ya. Bagian-bagiannya mulai dari komposisi warna, objeknya yang dilihat, apa sih makna dari warna pada gambar tersebut? Kira-kira seperti itu anak-anakku. Bagian yang ketiga adalah berisi perincian apa yang didengar. Mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa, dan apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Ya. Untuk bagian 3 ini berisi perincian apa yang didengar, tentunya kita tidak dapat mendeskripsikan hanya sebatas dengan gambar saja atau foto. Nah, untuk bagian ketiga ini berarti kita harus mengunjunginya secara langsung, ya. Tapi dengan keadaan situasi seperti ini, berisi perincian apa yang didengar, kalian bisa menggantikan dengan apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek, ya. Jadi dengan situasi pandemi seperti ini kalian dapat hanya mengamati objek pada foto atau pada objek wisata yang kalian ingin kunjungi, ya. Kalian bisa lihat di sana, kalian bisa rasakan. Ketika kalian berada di sana, kira-kira kalian merasakannya apa melalui pandangan objek yang ada pada gambar wisata tersebut. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Yang bagian ketiga adalah dari struktur teks deskripsi, simpulan atau kesan, ya. Yang pertama tadi apa? Oke, betul. Identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan ini merupakan pernyataan akhir atau kesan yang ditulis berdasarkan objek yang dilihat, ya. Berdasarkan objek yang dilihat secara langsung ataupun tidak langsung boleh, ya. Jadi objek yang dilihat ini bukan hanya objek yang dilihat secara langsung,
namun objek yang dilihat secara tidak langsung. Tidak langsung yaitu melalui foto atau video, pemandangan, suasana, dan yang lainnya. Selain itu, dapat juga dikatakan pendapat terakhir berdasarkan uraian yang ada sebelumnya. Oke, paham? Di dalam teks deskripsi, ada paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Biasanya simpulan ini atau pernyataan akhir ini berada di kalimat akhir. Karena apa? Karena dia memiliki pendapat terakhir berdasarkan penjelasan yang ada pada teks sebelumnya. Paham sampai di sini anak-anakku? Oke. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai jenis pengembangan deskripsi bagian. Kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Ya, ada 4 jenis pengembangan deskripsi bagian. Kalian bisa lihat pada layar HP atau laptop kalian. Yang pertama ialah jenis pengembangan deskripsi bagian ruang. Ya. Yang kedua, anggota bagian objek. Yang ketiga, jenis pengembangan deskripsi bagian proses yang berlangsung. Dan yang keempat berupa pemfokusan. Ya, apa saja penjelasan? Mari kita simak. Yang pertama, jenis pengembangan deskripsi bagian ruang berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Contoh, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Ini kalian bisa langsung tuliskan, ya, kalian bisa langsung menuliskan. Contoh kalian mendeskripsikan mengenai rumah kalian, mulai dari pintu, jendela, bagian tengah, ruang makan, bagian belakang, dapur, atau kalian bisa menyebutkan nama-nama ruang, ya, nama ruangan yang ada pada rumah kalian, dan silakan kalian bisa mendeskripsikannya. Itu disebut jenis pengembangan deskripsi bagian ruang. Paham? Oke, baik. Selanjutnya, anggota bagian objek, yakni berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya pada pantai, pada teks sebelumnya digambarkan bawah lautnya, bibir pantainya, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Ya, jadi berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Oke, sebelumnya di sini kan berisi bagian ruang. Jadi bagian ruang ini dideskripsikan kembali. Ya, bagian ruang misalnya ada apa aja? Ruang dapur, ruang makan. Nah, beberapa ruang ini diantaranya ruang dapur, ruang makan. Kalian deskripsikan. Di dalam ruang dapur itu ada apa aja? Kegunaannya apa? Ya, manfaatnya apa? Oke, paham sampai di sini? Ya, bentuknya seperti apa dapur tersebut? Ya, jadi anggota bagian dari ruang ini atau bagian objek ini kalian deskripsikan. Oke, selanjutnya proses yang berlangsung berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Contoh, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Jadi di sini, misalnya kalian sedang melihat sebuah pementasan. Ketika kalian ingin melukiskan atau mendeskripsikan melalui tulisan, kalian ceritakan mulai dari awal, kemudian munculnya sebuah masalah dalam pementasan tersebut, kemudian ada puncak dari pementasan tersebut, kemudian sampai berakhirnya penutup ya dari pementasan
tersebut. Seperti itu. Bagian ini hanya berisi mulai dari awal, tengah, dan akhir. Ya, beda dengan anggota bagian objek yang dideskripsikan satu per satu. Tapi ini hanya mewakili awal, tengah, dan akhir. Bagian awal apa aja? Mulai, meningkat, puncak, dan penutup. Itu ya. Sekali lagi, di sini misalnya kalian sedang menonton pementasan, kalian mendeskripsikan bagian awal, puncak adegan, sampai penutup. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berupa pemfokusan. Pemfokusan di sini berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Ya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Ya, jadi setelah kalian menulis deskripsi bagian-bagiannya, contoh tadi rumah kalian ada kamar, dapur, ruang tamu, taman. Nah, di situ bagian apa yang kalian lakukan pemfokusan, yakni bagian yang paling kalian sukai. Misalnya, oh saya suka bagian taman karena di taman terdapat tanaman-tanaman yang indah, di mana di dalam taman tersebut ada daun-daun yang berwarna atau yang memiliki komposisi beragam warna. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini mengenai jenis pengembangan deskripsi bagian? Oke, jadi ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama ruang, yang kedua anggota bagian objek, yang ketiga proses yang berlangsung, dan yang ketiga, yang keempat berupa pemfokusan. Ingat ya, ya kalian ulang-ulang tontonan dari video pembelajaran ini sehingga kalian dapat memahami dengan baik. Oke anak-anakku, serta didik kelas 7, sampai di sini penjelasan pada sesi 1 ini, yakni mengenai menentukan isi dan teks dan struktur teks deskripsi. Ya, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, silakan ya, sebagai bukti kalian telah menonton, menyimak materi dari video yang telah saya sampaikan. Silakan tinggalkan komentar kalian untuk menanggapi video ini. Ya, silakan. Boleh kalian mengisi nama lengkap kalian, asal sekolah kalian atau kelas kalian dari mana, dan silakan kalian tinggalkan komentar kalian. Oke, tentunya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai di sini dulu pada sesi yang pertama. Kita akan kembali lagi pada sesi yang kedua. Silakan kalian istirahat dan nantikan infonya pada grup kelas Bahasa Indonesia. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.